Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kawan-kawan di channel Kostrad Pancal. Baik, kawan-kawan, sudah lama saya ingin membahas topik ini. Bahwa manusia tidak diciptakan untuk shift malam. Tapi ketika kita terus memaksakan diri melawan matahari, dan inilah terjadilah apa yang terjadi, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan, ketika tubuh manusia yang selama ribuan tahun berevolusi untuk bangun saat fajar, bahkan sebelum fajar, berburu di pagi hari, lalu tidur saat langit menggelap, kini terpaksa duduk 10 jam di ruangan penuh lampu neon, mengisi spreadsheet hingga jam 3 pagi. Apa jadinya kawan-kawan kalau jam biologis kita bukan lagi milik alam, tapi milik korporasi? Baik, kawan-kawan, hari ini kita akan menyusuri pertanyaan yang menggigit nadi, terutama nadi saya, yakni apakah sistem kerja modern sedang memaksa DNA kita berevolusi menjadi Homo urbanus, manusia baru yang dikoding ulang oleh sistem ekonomi, bukan oleh alam. Baik, kawan-kawan, tahukah Anda bahwa gen yang diciptakan untuk matahari adalah gen kita ini? Tubuh manusia punya jam internal, kawan-kawan, bernama ritme sirkadian. Disetel secara alami oleh cahaya matahari. Saat terang, hormon kortisol naik yang membuat kita fokus, sigap, produktif. Saat gelap, melatonin keluar. Hormon melatonin, ya, kita tenang, siap tidur, rileks. Selama ribuan tahun, gen kita diukir oleh cahaya dan gelap. Kita bangun pagi dan untuk berburu, berjalan kaki di bawah mentari dan tidur saat gelap atau saat malam datang. Tapi itu dulu, kawan-kawan. Sebelum spreadsheet, sebelum deadline, sebelum shift malam datang mengetuknya. Kawan-kawan, saat kapitalisme melawan jam biologis, apa yang terjadi? Di era industri sekarang ini, kawan-kawan, waktu bukan lagi siklus alam. Ia berubah menjadi unit ekonomi. Jam bukan lagi pertanda pagi atau malam, tapi pertanda gaji per jam, pertanda lembur. 24 jam per 7 hari. Untuk seorang customer service misalnya. Pabrik butuh pekerja shift malam, kawan-kawan. Startup butuh tim global yang online terus. Dan kita dalam sistem yang membuat malam seperti siang dan tubuh kita bingung. Kapan harus tidur? Kapan harus hidup? Dan ini bukan sekedar jet lag sosial, kawan-kawan. Ini adalah mutasi gaya hidup yang mungkin sedang mengubah gen kita secara harfiah. Ya, secara tidak langsung, sadar atau tidak. Kawan-kawan, lantas apa yang terjadi ketika efek ritme yang rusak pada tubuh kita? Penelitian menunjukkan bahwa shift malam meningkatkan risiko kanker, risiko diabetes, risiko penyakit jantung. Gen yang bertanggung jawab mengatur ritme tidur dan bangun jadi bingung dan mulai berubah pola ekspresinya. Hormon kortisol dan melatonin, kawan-kawan, yang tidak sinkron bisa merusak sistem imun
dan terutama merusak otak kita. Bahkan studi pada perawat shift malam menunjukkan bahwa kerusakan genetik mikro, mutasi kecil yang jika diturunkan atau diwariskan bisa membentuk pola evolusi baru. Dan ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya kawan-kawan. Apakah anak-anak yang lahir dari generasi shift ini akan membawa jam biologis yang berbeda? Pertanyaan besar. Baik kawan-kawan, tahukah Anda kalau Homo urbanus itu sebenarnya manusia baru yang tak lagi terikat alam? Seperti sekarang ini. Kita mungkin sedang menciptakan subspesies baru, yakni Homo urbanus yang saya bilang tadi. Manusia kota. Manusia kota yang tidur dengan lampu menyala, kemudian bangun dengan alarm, bukan dengan cahaya matahari, bekerja lebih dari 12 jam sehari, dan merasa bersalah jika tidak produktif. Hati-hati kawan-kawan. Homo urbanus tidak hidup sesuai alam. Ia hidup sesuai target, sesuai goal. Under pressure kawan-kawan. Tulangnya mungkin sama, tapi DNA-nya mulai menyesuaikan. Otaknya lebih terbiasa dengan notifikasi daripada suara burung, suara air, suara alam. Hatinya lebih peka pada deadline daripada detak waktu biologis, daripada peka terhadap jeritan tetangga. Dan evolusi bukan soal ribuan tahun lagi kawan-kawan. Dengan tekanan sistemik seperti ini, bahkan 3-4 generasi akan cukup untuk mengubah blueprint manusia, mengubah cetak biru kita sebagai manusia. Baik, kawan-kawan, apa yang kita bisa lakukan? Kita tidak bisa menghentikan dunia kawan-kawan, tapi kita bisa mulai menyelaraskan ulang. Hormati tidur kita, hormati tidur kalian, hormati istirahat kalian, hargai tubuh kalian, bekerja dalam siklus cahaya alami. Gunakan teknologi untuk memperbaiki ritme kehidupan kawan-kawan, bukan untuk menghancurkannya. Korporasi harus mengatur sistem kerja yang ramah biologis, bukan hanya ramah profit. Ingat, harus ramah biologis, bukan hanya ramah profit. Dan yang paling penting kawan-kawan, sadar bahwa waktu kita bukan hanya sekedar uang. Waktu adalah biologi, dan jika kita terus menjual waktu kita, kawan-kawan, kita mungkin sedang menjual cetak biru, menjual blueprint manusia itu sendiri. Kawan-kawan, jadi apakah sistem kerja modern bisa mengubah DNA kita? Ini satu pertanyaan juga. Sederhananya, secara perlahan, diam-diam, lewat lembur, lewat shift malam, ekonomi sedang memahat ulang spesies kita sebagai manusia. Kita tidak lagi menjadi Homo sapiens yang tunduk pada alam. Kita menjadi Homo urbanus yang tunduk pada sistem. Tapi timbul lagi pertanyaan berikutnya. Apa yang sedang terjadi? Maukah kita berevolusi? Ataukah kita akan memberontak? Tubuh kita kawan-kawan diciptakan untuk mengikuti matahari. Setiap hari. Tapi hari ini kawan-kawan kita mengikuti deadline, kita mengikuti target, kita mengikuti goal. Kita mengikuti kemauan
perusahaan. Di era modern jam biologis bukan lagi urusan tubuh, tapi urusan pasar. Sistem kerja kapitalis telah menciptakan manusia yang siang dan malamnya diatur oleh shift, diatur oleh lembur, diatur oleh notifikasi. Dan kawan-kawan, ini bukan hanya gaya hidup. Ini bukan hanya sekedar lifestyle. Ini adalah eksperimen diam-diam terhadap spesies yang namanya manusia. Gen mulai beradaptasi, kawan-kawan. Anak-anak lahir dari orang tua yang hidup di bawah cahaya LED, bukan cahaya bulan. Dan mungkin, kawan-kawan, dan mungkin inilah awal dari kelahiran Homo urbanus, seperti yang saya bilang dari awal tadi. Manusia yang kehilangan kompas biologisnya, namun mahir memenuhi target, memenuhi goal, memenuhi profit, memenuhi kantong-kantong mereka, kepuasan mereka. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita akan terus menyesuaikan diri dengan sistem? Atau mulai membangun sistem yang kembali menyesuaikan dengan diri kita? Sistem manusia, sistem biologi. Karena kalau kamu merasa terus lelah, merasa terus bingung, mood swing, tanpa alasan, mungkin bukan kamu yang rusak, kawan-kawan. Mungkin bukan kamu yang rusak. Mungkin bukan kita yang rusak. Mungkin kita hanya sedang berfungsi tidak sesuai spesifikasi biologis. Dan kawan-kawan, jika sistem ini terus berlanjut, sekali lagi, jika sistem ini terus berlanjut, satu malam nanti kita akan terbangun bukan sebagai manusia alami, tapi sebagai entitas produksi tanpa waktu, tanpa ritme, tanpa kontrol atau kendali. Jadi kawan-kawan, sebelum kita mematikan video ini, sebelum Anda mematikan video ini, coba tanya kembali kepada diri sendiri. Apakah aku masih hidup? Apakah aku masih hidup atau hanya beroperasi? Kalau kawan-kawan belum bisa tidur malam ini, siapapun yang melihat video ini, berarti videonya berhasil. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya, kawan-kawan. Karena kadang satu pertanyaan bisa mengubah seluruh spesies. Jangan lupa subscribe, kawan-kawan. Dan selamat datang di zaman yang seperti saya bilang tadi, di mana waktu kita bukan milik kita lagi. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.